Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, nak? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Semoga puasanya lancar ya. Jadi senang sekali bertemu lagi dengan saya, Jaman Fahmi. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan terakhir ya. Yang kemarin part 1, yang kali ini kita akan membahas soal koloid part 2. Oke. Jadi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga Allah memberikan berkah di setiap aktivitas kita. Berdoa dimulai. Berdoa boleh selesai. Indikator pembelajarannya sama ya, seperti pertemuan sebelumnya. Intinya setelah pembelajaran ini berlangsung, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai koloid. Oke, soal yang pertama. Kira-kira apa jawabannya ini? Faktor-faktor berikut yang tidak menyebabkan terjadinya koagulasi pada koloid. Kira-kira yang mana jawabannya? Pendinginan, Sir. Oke, Mustaqim menjawab pendinginan. Ada jawaban yang lain? Ada? Sama semua? Yang ditanya yang tidak ya, yang tidak menyebabkan terjadinya koagulasi. Anissa, apa jawaban Anissa? Pemanasan, Sir. Pemanasan. Oke. Ada jawaban yang lain lagi, Yunanda? Pemanasan, Sir. Pemanasan. Ini kalau Anissa apa jawabannya, nak? Anissa? Tadi saya jawab pemanasan, Sir. Itu Anissa Pratiwi. Ini kan ada nih Anissa ini di sini. Ya, Pak Jaman. Saya nggak ngerti, baru aja masuk. Maaf ya, baru Pak. masuk. Lain kali jangan terlambat ya, Anissa ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, untuk soal ini karena yang ditanya tidak ya, jadi jawabannya itu adalah adsorpsi. Sementara bagian pemanasan, pendinginan, pengadukan, bahkan penambahan elektrolit itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya koagulasi. Jadi dibaca-baca lagi nak ya mengenai pembuatan koloid, mengenai sifat koloid, liofob dan liofil. Di situ ada penjelasannya. Jadi jangan cuma menerima informasi ataupun materi ajar dari saya mentah-mentah tanpa kalian adakan pengembangan sendiri. Jadi dibaca lagi materi-materi yang lain ya. Jawabannya yang ini adalah adsorpsi. Oke? Pas ya? Jangan sampai salah lagi. Karena yang ditanya adalah yang tidak. Oke? Kemudian soal nomor 2. Anissa boleh di-mute-kan mikrofonnya, Anissa? Iya, Pak. Lupa saya, maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang soal nomor 2, nak, apa jawabannya kira-kira? Ingat cara bacanya ya. Fase terdispersi dalam medium pendispersi. Cair dalam padat. Nah, ingat kembali. Kalau fase terdispersinya cair, apa namanya jenis koloidnya? Emulsi, Sir. Iya, sekarang kalau dia medium pendispersinya padat, jadi apa namanya? Emulsi padat, Sir. Iya, jadi jawabannya adalah A, ya. Gitu ya, nak ya. Oke, jawabannya A. Kebetulan saya nggak pakai Wacom ini, jadi nggak saya tandai. Next, soal nomor 3. Saya nggak pakai pen tablet ya, jadi nggak saya tandai. Yang penting saya lisankan aja. Nomor 3 ini, nak, kira-kira apa jawabannya nih? Masih ingat? Yang diminta itu elektroforesis. Ayo, elektroforesis itu yang mana? Cuci darah kah?
atau memberikan tawas pada air, atau penyaringan debu pabrik, delta, atau penjernihan air? Yang mana? Yang mana jawabannya, Nak? A, Sir. 1. Oke, ada yang menjawab A. Ada lagi yang menjawab yang lain, Nak? Atau sama jawabannya? Satu, Pak. 1. 1. Oke, makasih Anissa. Cindy. Untuk soal ini apa jawabannya, Cindy? Penyaringan debu pabrik. Penyaringan debu pabrik. Oke, makasih Cindy. Anissa, kalau Anissa jawab apa, Anissa? Penyaringan debu pabrik juga, Sir. Oke, Mustaqim? Mustaqim? Apa jawabannya untuk soal ini? Ada nggak Mustaqim? Pemberian tawas, Sir. Pemberian tawas. Oke, ya, yang paling benar untuk elektroforesis. Ingat, pergerakan partikel koloid karena pengaruh apa? Pengaruh listrik ya. Listrik, Sir. Iya, pengaruh listrik. Jadi yang benar itu adalah penyaringan debu pabrik. Yang nomor 3. Yang cuci darah apa namanya kemarin, Nak? Sifat apa? Dialisis, Sir. Ya, Dialisis, Sir. good. Kalau pemberian tawas tadi. Pemberian tawas tadi apa? Koagulasi. Pemberian tawas dalam pengolahan air itu koagulasi. Jadi tawas itu nanti menggumpalkan kotoran-kotoran sehingga kotorannya gampang dipisahkan dari air yang mau kita gunakan. Penyaringan debu, elektroforesis. Pembentukan delta, sifat apa? Koagulasi. Iya, koagulasi. Penjernihan air ini ada 2 sebenarnya. Kalau penjernihan air disebutkan secara umum begini ada 2. Ada yang koagulasi, koagulasinya dalam penambahan tawas. Ada yang namanya adsorpsi, adsorpsinya itu dalam penambahan karbon aktif. Oke, jadi jawabannya adalah C, elektroforesis. Gitu ya. Next, mentega. Nah, mentega itu apa dan apa? Ingat ya, fase terdispersi dulu disebutkan, baru medium pendispersinya. Jadi apa dalam apa? Mentega. Ayo, apa dalam apa, Nak? Apa Mustaqim? Nggak kedengaran Mustaqim? Padat dan cair, Sir. Padat dan cair. Oke, berarti B ya. Mustaqim menjawab B. Yang lain? Ayo, mentega itu. Gimana fasenya? Cair dan padat, Sir. Boleh diulangi nih, saya kurang. Cair dan padat, Sir. Cair dan padat. Oke, Anissa menjawab A. Ada lagi jawaban yang lain? Cindy? A juga, Sir. A juga. Ya. Tahu mentega ya, Yunanda ya? Yunanda? Pernah merasakan mentega? Pasti pernah Enggak ya. lah, Sir. Hah? Iya, Sir. Iya. Iya, Sir. Kan makan kue lebaran pakai mentega. Masalahnya kalian tahu nggak rasa asli mentega itu? Pernah nyentuh kan? Pernah ya? Pernah nyentuh ya? Pernah, Sir. Nah, jadi kira-kira apalah ini terdispersi dalam medium pendispersinya? Yunanda jawab apa? Cair dan padat, Sir. Ya, jawabannya A. Mustaqim. Jangan terbalik. Jadi kita bayangkan mentega itu kan lebih banyak fase padatnya daripada cairnya. Jadi yang lebih banyak itulah yang disebut dalam medium pendispersi ya. Medium pendispersi itu lebih banyak. Jadi mentega itu lebih banyak padatnya daripada cairnya, Mustaqim. Ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Kalau padat dalam cair itu terbalik. Itu contohnya itu kayak cat atau tinta. Dia lebih banyak cairnya ya daripada padatnya gitu. Kalau padat dalam cair itu namanya sol. Jenis koloid sol.
Kalau cair dalam cair, emulsi. Gas dalam cair, buih. Gas dalam padat, buih padat. Gitu ya. Cara membedakannya. Next, soal nomor 5. Ini apa jawabannya? Gas dalam padat. Baru aja saya sebut. Apa jawabannya? Busa padat. Ya, bahasa lain dari buih itu busa ya. Jadi busa padat. Ya, jawabannya adalah B. Good, Anissa. Soal nomor 6. Kira-kira apa jawabannya, Nak? Yang bukan sol, katanya. Yang bukan sol. Sir. Larutan. Oh, karena ada kata-kata larutannya ya, Mustaqim ya? Apa jawabannya? Halo, yang lain. Mustaqim jawab E. Larutan FeOH. Ini sebenarnya larutan FeOH 3 kali nih ya. FeOH 3 kali. Ayo Cindy. Jawab apa Cindy? Yang bukan sol. Yang bukan sol. Sir. A. Agar-agar. Oh, agar-agar ya. Kurang kuat suaranya ya. Oke, Cindy menjawab agar-agar. Anissa jawab apa, Nak? Minyak ikan, Sir. Minyak ikan. Oh iya, ini nggak pakai spasi ya. Ya, ini seharusnya ada spasi, Nak ya. Yang D. Yang D itu ada spasi ya. Yang lain? Yunanda. Jawab apa, Nak? D, Sir, minyak ikan. Ya. Jawabannya itu adalah D ya. Minyak ikan itu termasuk emulsi. Pernah mengkonsumsi minyak ikan, Nak? Biasanya yang dijual itu minyak ikan dari ikan kod gitu ya. Ikan kod. Itu larutan untuk menambah nutrisi tubuh. Banyak kandungan gizinya ya. Omega 3, omega 6 dan seterusnya. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang bukan sol itu adalah minyak ikan. Karena minyak ikan itu termasuk dalam jenis koloid emulsi. Oke. Next. Soal nomor 7. Kira-kira apa jawabannya? Silakan dibaca. Agak panjang ini opsinya. Apa jawabannya, Nak? Kira-kira? A, B, C, D, atau E? Ingat, dispersi itu memperbesar partikel atau memperkecil partikel? Gimana, Nak, dispersinya?
Memperhalus partikel, Sir. Memperkecil. Ya, memperhalus partikel. Jadi yang mana jawabannya? Ayo, dari sini kan ketahuan sebenarnya. A atau B atau C atau D atau E? Ayo, kalian jawab apa? Mustaqim jawab apa? C, Sir. C. Sol Ag, Cl daripada berhasil, larutan HCl. Ini nitrat encer. Encer itu berarti partikelnya kecil. Ini larutan, berarti larutan itu partikelnya kecil. Larutan kecil ditambah larutan kecil menjadi besar. Berarti ini kan memperbesar partikel. Ya enggak? Iya, berarti bukan C jawabannya. C ini kondensasi. Ini yang ditanya adalah dispersi. Ayo. Gimana? Cindy, Anissa, Yunanda? Menurut saya E, Sir. E. Sol Fe dibuat dengan menambahkan larutan FCl dalam air panas. Air panas, air mendidih itu partikelnya besar atau kecil? Air. Air itu kecil. Ini larutan juga, larutan FeCl3. Ini salah tulisannya ya. Larutan FeCl3. Larutan ini kecil ditambah kecil menjadi besar. Berarti ini termasuk kondensasi, bukan E jawabannya. Ayo makin tinggal dikit ini jawabannya Cindy. Jawabannya apa jadinya? Menurut saya A, Sir. A. Aduh, ini gas. Gas itu kan kecil partikelnya. Yang ini juga larutan. Kecil ditambah kecil menjadi besar. Berarti ini kondensasi juga. Ayo Yunanda. Tinggal 2 opsinya. Yang mana yang betul? D, Sir. Yunanda. Yang D. Iya. Sol emas dibuat dengan melompatkan bunga api listrik dari elektroda AU dalam air gitu. Mana yang besar ini? Airnya atau elektroda AU-nya? Ayo, gimana Yunanda? Gimana Yunanda? Yang mana ini? Nah, gimana Yunanda? Oke, saya bantulah ya. Yang besar itu adalah elektroda AU. Elektroda AU itu berbentuk kepingan ya, besar dia. Kemudian dipakai loncatan listrik dalam air. Partikel air ini kan kecil juga. Tapi yang besarnya ini elektroda AU nih ya. Akan jadi sol emas. Sol emas itu lebih kecil dia daripada elektroda AU. Jadi jawabannya adalah D. Yang dispersi itu adalah memperhalus partikel yang sesuai dengan prinsip kerja dari loncatan bunga api listrik dari elektroda AU dalam air. Jadi jawabannya D ya. Sementara mana lagi yang belum kita bahas tadi? Yang B ya. Yang B juga kondensasi. Gitu ya. Hati-hati ya memahaminya ya. Ini soal analisis ya. Jadi kalian harus jeli dalam membacanya. Dan nampak dari pertanyaan ini kalian belum memahami masalah pembuatan koloid. Jadi mohon dikuasai sesegera mungkin sebelum ujian berlangsung. Udah? Kita lanjut ya. Soal nomor 8. Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya? Kelebihan elektrolit biasa dihilangkan dengan cara? Dialisis, Sir. B. Ya, good, Yunanda. Jadi jawabannya itu adalah dialisis ya. Elektrolisis nanti kita pelajari di kelas 12 ya. Elektroforesis, masalah apa tadi? Penyerapan partikel debu ya.
dekantasi, presisitasi ini udah beda. Ini dalam pemisahan pelarutan ini yang udah kita pelajari kelas 10. Jadi jawaban yang paling tepat itu B. Soal nomor 9. Apa jawabannya, Nak? Kondensasi. Oh, ini salah ketik 1 nih, dan nomor 3, pula. Gimana? 1 1 dan dan 3. 3, Ya, good. Sementara 2 dan 4 adalah proses? Dispersi, Sir. Iya, dispersi. Ingat ya? Ya, jawabannya 1 dan 3 berarti B. Soal terakhir. Apa jawabannya? Kabut. Gas dalam cair, Sir. Cair dalam gas, Sir. Iya, jawabannya adalah A ya. Hati-hati Mustaqim ya dalam membedakan jenis koloid. Kabut itu termasuk aerosol. Aerosol itu medium pendispersinya gas. Jadi kemungkinan cuma 2, jawabannya A atau C. Tapi karena gas dalam gas itu bukan termasuk koloid, gas dalam gas itu termasuk larutan ya. Campuran kan ada 3. Campuran ada 3, ada yang namanya suspensi, ada yang namanya koloid, ada yang namanya larutan. Nah, gas dalam gas ini hampir tidak bisa dipecah lagi, makanya ini termasuk dalam campuran yang termasuk dalam kategori larutan ya, gas dalam gas. Sementara satunya lagi udah pas kabut ya, zat cair dalam gas, ini termasuk aerosol. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Demikianlah pembahasan soal kita di part 2 ini mengenai koloid. Jadi tetaplah berlatih membahas-bahas soal. Semoga ujian kali ini nanti semua siswa mendapatkan nilai 100. Ya, ini akan membantu untuk rata nilai yang lain yang belum memenuhi KKM. Jadi tetap semangat Nak ya belajarnya. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Makasih ya Nak.